Halo sobat Anda dimanapun Anda berada. Belakangan ini lagi trending nih jumlah cara berdaya kriminal di sejumlah divisi di Indonesia. Dan gampang, polisi mengelompokkan para penjahat tersebut berdasarkan daerah asalnya. Nama daerah yang sering muncul sering disebut seperti Medan, Lampung, Makassar, serta Palembang. Kenapa sih nama Palembang sering banget disebut setiap berdaya kriminal? Apa orang Palembang jahat semua ya? Hahaha. Itu tidak, karena itu hanya pengalaman saja sehingga turut menyeret nama daerah asal mereka. Berikut 5 daerah rawan kejahatan di Sumatera Selatan dan daerah asal pelaku kejahatan yang pernah ditangkap polisi versi Panda. Namun sebelum itu, mohon berkenan untuk subscribe, like, komen channel ini serta aktifkan loncengnya. Ikan cepat ikan gabus, makin cepat subscribe makin bagus. Di urutan keempat ada nama Banjir Loncat dari Lahat. Lahat adalah satu kabupaten di Bukit Sumatera Selatan yang terkenal dengan banjir loncatnya. Dahulu, jalur Lahat tebing tinggi yang ada di kabupaten tersebut terkenal dengan sebutan jalur tengkorak. Ya, jalur ini sangat disegani para pemudi terutama sopir truk karena mereka khawatir bertemu dengan sejumlah penjahat yang dikenal dengan nama banjir loncat. Istilah banjir loncat cukup populer di dunia kriminal dan Lahat sempat menjadi sangat terkenal karena jalur tersebut. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan memanfaatkan laju kendaraan yang berjalan pelan akibat saat medan jalan yang sangat parah, sehingga mereka bisa berdasar tanpa diketahui oleh pengemudi dan menguras isi truk yang ada di bagian belakang. Menurut berbagai sumber, banjir loncat ini adalah pekerjaan turun-temurun dan berkelompok. Bahkan mereka memiliki ketua serta wilayah kerja masing-masing. Namun jalur ini masih tetap terkenal hingga saat ini sebagai jalur tengkorak, terutama saat arus mudik sedang berlangsung. Bahkan sutradara Indonesia sekaliber Hanung Bramantyo mengangkat kisah ini ke film layar lebar yang berjudul Mengejar Angin sekitar tahun 2000 dan sempat menyita perhatian pecinta film di Indonesia. Di urutan ketiga adalah kawasan Kertapati sebagai kawasan preman di Palembang. Nama Kertapati pasti sudah tidak asing lagi bagi warga kota Palembang. Daerah ini sudah lama sangat dikenal sebagai kawasan para preman dan memiliki kelompok masing-masing setiap lorong. Tak heran sering pelaku kejahatan yang berada di sejumlah kota Palembang, Sumsel ataupun Pulau Jawa berasal dari daerah ini. Kertapati sejatinya adalah sebuah kecamatan yang padat penduduk yang berada di wilayah kota Palembang. Kawasan ini menjadi salah satu daerah Texas yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi seantero Palembang. Kawasan ini benar-benar daerah yang banyak preman karena hampir di setiap gang ataupun RT mempunyai preman masing-masing. Makanya tak heran banyak juga pelaku tindak kriminal yang berasal dari sini, bahkan tergolong sadis seperti begal, rampok, jambret, tukang palak, copet dan lain sebagainya. Dan tak jarang selain menggunakan senjata tajam, mereka juga menggunakan senjata api. Selain itu, daerah ini sangat sering terjadi perkelahian antar warga alias tawuran meskipun daerahnya masih berdekatan. Kalian pun melibatkan senjata tajam dan senjata api dan tak jarang merenggut korban jiwa. Di urutan kedua ada komplotan pembobol rekening bank asal Tulung Selapan. Nama Tulung Selapan mungkin masih asing di telinga kita. Tulung Selapan merupakan nama kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nama kampung ini sempat mencuat setelah kasus pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang beberapa waktu lalu. Pelakunya ternyata dari Tulung Selapan yang notabene adalah daerah terpencil dan sulit dijangkau. Namun siapa sangka di dalamnya ternyata terdapat sindikat pembobol bank dan kejahatan skimming yang sudah sangat terorganisir. Tak tanggung-tanggung, kerugian pihak bank atas aksi komplotan asal Tulung Selapan ini mencapai 16 miliar rupiah. Di dunia kepolisian, terutama reserse kriminal, apalagi unit jatan ras setingkat Polda, nama Tulung Selapan sudah sangat dikenal. Beberapa kali mereka harus menyambangi daerah tersebut untuk menjemput alias menangkap pelaku kejahatan. Rata-rata termasuk kelas kakap dengan tingkat korban dan kerugian sangat besar. Seperti kasus pembobolan rekening yang dialami sejumlah nasabah termasuk Ilham Bintang. Satuan Jatan Ras Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri saja sudah lebih dari 5 kali berkunjung ke Tulung Selapan. Kasus yang menjerat warga Tulung Selapan pun tidak main-main. Rata-rata tergolong tindak kriminal berat. Seperti pada September 2019 lalu, pelaku pembobol salah satu bank milik BUMN melalui aplikasi Kudo dengan jumlah kerugian diperkirakan 1,3 miliar. Selain itu, warga Tulung Selapan juga membuat heboh karena membobol salah satu bank milik negara dengan metode skimming. Modusnya mengatasnamakan bank tersebut dan mengirim one time password untuk transaksi e-commerce. Korbannya adalah seorang staf Bawaslu DKI Jakarta dengan total kerugian 37 juta rupiah. Di urutan
Urutan pertama ada Duta Kayu Agung. Pelaku kejahatan dari Kayu Agung ini sering disebut Duta Kayu Agung. Mereka bukan seperti penjahat di Indonesia pada umumnya, lalu berpakaian rapi dan elegan. Maklum saja, mereka karena lokasi kejahatannya hanya di negara-negara Asia dan Eropa loh, bukan di Indonesia. Nah, udah kayak diplomat saja alias duta besar kan. Informasi mengenai Duta Kayu Agung masih sangat minim. Mereka cenderung tertutup dan jarang ada pemberitaan karena memang tidak beraksi di dalam negeri. Namun sebuah koran harian terbuka di Sumsel yakni Sriwijaya Post cepat mengulas sepak terjang Duta Kayu Agung ini. Para pelaku kejahatan ini konon dilepas dengan sangat spesial oleh anggota keluarganya. Ada acara sedekah alias syukuran dengan potong sapi sebagai tanda keluarga sudah ikhlas bila tidak kembali. Ketika Duta pulang ke kampung dan membawa hasil sangat banyak, uangnya tidak sepenuhnya dimakan sendiri. Mereka ikut kegiatan sosial seperti membangun rumah ibadah, baik di fasilitas kampung, seperti jalan, bahkan digunakan untuk ibadah haji. Nah, bingung kan? Seperti aksi Robin Hood saja kan? Kegiatan mengirim duta ke Eropa dan Asia diyakini sudah berlangsung sejak era tahun 60-an dan masih berlangsung hingga kini. Meski tidak diketahui pasti jumlahnya, namun saat ini diyakini masih ada, namun sangat sedikit. Hal ini juga sudah beberapa kali dibahas di sejumlah media cetak maupun elektronik dengan narasumber para mantan penjahat atau duta besar generasi pertama dan kedua. Menurut Tarmos, mantan duta saat itu ia pernah beraksi di Eropa dan Asia. Untuk menjadi duta tidak mudah, setidaknya harus memiliki penampilan jelek dan parlente, sebab mereka tidak sama dengan penjahat atau kelompok pada umumnya. Ada semacam hukum yang tidak tertulis yang harus mereka patuhi, yakni dilarang beroperasi di dalam negeri dan pantang melakukan kekerasan terhadap korbannya. Mereka juga beraksi secara berkelompok dan masing-masing memiliki tugas seperti di film laga, mulai dari sketsa lokasi, mengejar korban, eksekusi, serta mencari jalan keluar untuk melarikan diri, serta ada rencana 1, kedua, dan ketiga bila rencana di awal gagal.